Kalau pasangan aku mikir-mikir lagi deh. Hal ini adalah 3 hal yang krusial tapi aku kira itu bakal gampang. Oh, kamu pengen pasangan yang ideal tuh kayak mama kamu. Tapi kamu punya mantan berapa sih? Oh, Waduh, gimana ya? Aku takut salah ngomong sih. Relationship yang baik dan stabil ataupun pernikahan yang baik dan stabil itu sebenarnya. Tapi kalau lagi single banget juga mungkin lonely atau apa gitu kan. ya aku lupa nanya nih. Write Me Another Song itu kan beda banget ya. Ya, Kenapa bisa beda dari yang lain-lain? Aku ngefans banget sama lagu-lagu depresif kamu, tiba-tiba Write Me Another Song. Oh, oke. Ini Ruben yang nulis masa gitu. Iya, atau gini sih. Aku punya satu teori sih tentang itu juga tapi. Aha. Kadang kita harus sesinik-siniknya terhadap kehidupan sampai bisa menghargai kenikmatan gitu. Wow. Jadi kayak mungkin dalam kasus Write Me Another Song gitu ya, di lagu-lagu sebelumnya mungkin aku merenungkan betapa kayak tadi itulah yang kayak one-sided relationship with God. Kadang-kadang berasa kok ketaatan kita tuh satu arah gitu, kayak Tuhan apa itu, kesepian secara kosmik gitu kan. Kadang berasa di dunia ini aku sendiri atau kayaknya nggak ada yang peduli, atau melihat kayak di wondering gitu misalnya, melihat kejahatan yang ada di dunia gitu. Bahkan waktu nulis lagu tuh kita waktu lagi rekaman sih tepatnya juga ngebayangin si Jason gitu misalnya minta oke lu nyanyi tapi sambil ngebayangin ada anak miskin yang digendong ibunya lagi mau ditembak pasukan militer gitu atau teroris gitu yang emang ada kan di dunia ini kan, yang sering kali kita nggak itu. Kalau mau ngomong privilege lagi, kadang-kadang kita punya safety kayak gini aja privilege banget. Ada orang yang dari lahir udah mau dibunuh gitu kan. Dari menenungkan hal-hal seperti itu mungkin juga akhirnya bisa melihat hal-hal seperti mungkin kalau Write Me Another Song apa ya, innocent flirting gitu kali ya. Ada yang kayak hal-hal yang kayak di dalam kalau lagi orang mau hubungan romantik atau apa gitu jadi bisa disyukuri gitu. Atau kita bercanda tengil-tengilan sama temen gitu, bercanda cuman sama kakak adik gitu, hal-hal kecil atau kayak itu untuk berasa jadi kayak oh dari segala kemungkinan di dunia ini yang bisa aja kita jadi anak kecil yang lagi mau dibunuh, atau bisa aja kita hidup di daerah yang super susah, bisa aja kita jadi orang kelaparan. Tapi apa tuh ya, tapi jadi melihat momen-momen kenikmatan kecil ini gitu itu bisa jadi sesuatu yang spesial lagi gitu kali. Mungkin rasanya jadi oh ini tuh sebelah spesial lah, hal-hal yang kita anggap biasa ini gitu sih. Aku rasanya gitu, jadinya akhirnya aku jadi bisa nulis lagu berfokus pada momen-momen kecil aja gitu yang partikular. Akhirnya gitu Write Me Another Song jadinya gitu. Jadi kayak oh ya lucu juga ya kalau ada. Dan terinspirasi lain juga sih, mungkin film-film nonton kayak misalnya aku suka film Little Woman gitu kan. Yang bagiku juga lucu sih, kayak percintaan di zaman dulu tuh kayak lebih sederhana tapi juga lebih lucu gitu. Dramanya tuh lebih lucu, kayak lebih sukanya sama tetangga depan gitu kan. Drama-dramanya tentang lebih sosioekonomik dan lebih simple lah. Sekarang kan dia nggak ada Tinder dan lain-lain kan. Yes. Iya. Ada charm, ada pesonanya sendiri lah dunia itu bagiku. Akhirnya bikin Write Me Another Song juga. Itu teori itu sih. Jadi jangan ignore terhadap kejahatan yang ada di dunia itu benar-benar ada. Tapi kebaikan yang di dunia itu juga benar-benar ada loh gitu. Jadi jangan, harus disyukuri juga. Wow, kesannya dalam ya. Dari hal sendiri. Mungkin. Sekilas isi liatnya kamu kalau nyiptain lagu tuh pasti sama Mika gitu. Partner terbaik kamu tuh nyiptain lagu sama Mika emang? Iya bisa dibilang sih, karena iya sih bener, dari pertama kali bikin lagu pun sama dia gitu kalau dipikir-pikir ya. Enaknya kayak kita saling menghargai visi kreatif satu sama lain kali, jadi nggak intrusif dalam hal. Misalnya aku tahu nih ada lagu yang Mika lagi bikin, aku akan bantuin selesaiin gitu, bukan untuk bikin lagunya dari awal aku obrak-abrik. Ataupun sebaliknya aku rasa jadi gitu sih, misalnya aku bawa laguku ini dia bantuin selesain, dan kalaupun nambahin dia berusaha nambahin dari perspektif nulis aku gitu loh. Jadi nggak tahu deh, aku rasa itu kita cukup intuitif hubungan kerjanya dalam hal itu, kayak bisa ya udah saat ini kita berdua work for the song, biasanya gitu kan bahasa di kalangan musik itu kayak oke, kita bukan
saat ini bukan work for Mika or for Ruben gitu ya. We work for the song, jadi apa yang lagunya butuh gitu, bukan yang penting part gitar gue keren dong gitu, atau yang penting vokalnya gue keren gitu, yang penting lagunya bagus gitu, jadinya bisa gitu kan. Tapi itu aku sama Mika nggak terlalu bahas secara eksplisit, cuman kayaknya aku rasa kita dapat aja kayak oke, we get it, jadi nggak pernah terlalu ada masalah besar sih dalam nulis lagu bareng. Kalau sehari-hari ngobrol sama Mika tuh paling nyambung atau gimana? Soalnya aku sempat lihat di tulisan Takkan Kemana juga tuh, kayaknya kamu kayak partner diskusinya tuh lebih ke Mika gitu, atau gimana? Kalau secara kreatif kayaknya iya sih, aku rasa paling iya, kalau sama Mika malah sering ngomongin hal-hal yang lebih dalam kreatif gitu kali ya. Kalau sama Mada malah bisa lebih tentang hidup pada general gitu lah. Karena aku juga suka kan explore salah satu bentuk intelligence yang aku paling suka itu mungkin artistic intelligence kali, yang aku paling kagum gitu in the sense kayak bentuk kecerdasan manusia yang paling aku suka tuh kayaknya wujudnya salah satu yang artistik gitu kan, kayak manusia itu bisa bikin lagu, manusia bisa bikin lukisan, bisa bikin apa gitu kan, bisa bikin puisi. Ya mungkin kalau nanti mau ngulik artificial intelligence kan kita bilang artificial intelligence-nya mungkin oke lah udah semakin maju, tapi beda kan kayak manusia itu punya ciri khas sendiri lah kecerdasannya. Jadi aku pun suka gitu ngulik misalnya kayak Mika, dia mikirnya gimana sih saat dia ngerjain project-projectnya dia gitu kan. Itu kadang dari sisi itu aku ngerasa jadi kayak ngefans saya juga, ngefans ngulik-ngulik kayak Mik gimana sih cara lu mikir, cara kenapa lu bikinnya kayak gini gitu kan. Dan kayaknya Mika juga suka sih diskusi-diskusi kayak gitu. Jadi kalau dalam hal kreatif yang agak atau abstrak dikit dia seneng lah si Mika gitu. Andu juga sekarang udah semakin gede sih, jadi enak bisa diajak semakin diskusi yang lebih serius lah. Udah gak terlalu bocil. Diskusi atau debat nih? Andu kayaknya orangnya nggak kayak gitu sih, dia emang damai banget sih, jadinya dia diskusi sih. Damai apa nurut kakak aja gitu? Nurut sama kakak sih, tapi dia pintar dalam minta bantuan, cuman kalau ngerjain tugas kuliah gitu tuh baik lah. Kalau dia tiba-tiba baik gimana gitu kan, kayak ini bantuin dong bikin idenya apa gitu. Ya seru juga sih, tapi Andu orangnya kreatif juga sih, jadi asik sih, nggak berdebat sih sama dia. Dan dia kan orangnya yang paling ketawaan terus gitu kan, jadi kalaupun berdebat ya ketawa-ketawa juga. Nah, sama ini sih masih di musik juga. Aku penasaran sih, tapi semoga ini nggak pikiran aku aja. Kalian kan terjun ke industri musik tuh udah langsung sama label besar kan ya? Iya. Ini dari berdasarkan komen-komen YouTube ya, persis juga sih gitu. Waktu kalian di interview Hit Main ya? Iya. Terus ada satu komen gitu yang bikin aku kayak tercengang gitu. Aku lupa sih kata-kata spesifiknya, cuman si komentator ini kayak bilang kalian di saat itu ada juga gitu di label besar itu ada perasaan juga yang kalian ternyata tidak menikmati sebagai artisnya gitu. Menurut kamu gimana pada saat itu? Ada nggak sih hal yang kayak terpaksa gitu? Kok terpaksa? Nggak tahu, dulu mungkin kayaknya karena kurang ngerti aja sih. Masih muda juga sih ya. Iya, masih muda, dan ya padahal gini kali ya, salah satu hal yang paling rewarding dalam proses kreatif itu adalah saat kita merasa ikut terlibat lah dalam hasil karya yang kita buat gitu kan kali. Oke. Aku nggak tahu semua artis merasa gitu atau enggak ya, tapi setidaknya aku sih merasa gitu, dan aku lihatnya Mada Mika juga ya. Jadi kadang justru kalau kita ngerasa nggak terlalu terlibat dengan hasil karya akhirnya yang kita kasih ke masyarakat atau ke publik gitu, bisa semakin ngerasa bosen atau kayak nggak tertantang atau nggak bangga gitu kan. Padahal ya mungkin bagi orang label dulu, yang label besar, bisa aja kan kita memang umur 17-16 gitu belum siap rekaman misalnya gitu kan. Ya mungkin mereka sah-sah aja sih. Sekarang kalau aku juga lihat banyak anak umur 16-17 juga aku lihatnya kayak belum siap sih rekaman, kayak belum pernah rekaman di studio yang benar. Tapi waktu itu ya mungkin kita entah ego atau apa juga kali ya, ada kan masih ngerasa kayak
Kepingin lah ngerekam lagu sendiri, masa yang ngerekam orang lain gitu-gitu kan. Album sendiri masa yang ngerekam orang lain gitu. Walaupun dulu jadi bagus ya, ada kompromi lah setengah-setengah gitu, tapi ya mungkin gitu-gitu sih. Cuman dulu karena kita masih kecil jadinya mungkin salah tafsirnya juga jadi tinggi, jadi kayak ini kok mereka kayak nggak percaya banget sama kita ya gitu gitu. Padahal ya mungkin emang kita masih payah aja gitu loh. Nah kalau sekarang kan independen nih. Kalau kamu lebih suka independen atau sejujur-jujurnya? Menurutku kita asik. salah satu yang cukup beruntung sih, tapi pada saat kita awal bermusik kita nggak fully independent juga gitu, karena jadi pada saat itu justru bisa fokus banyak ke musiknya gitu kan. Kalau sekarang independen justru sebenarnya harus handle banyak hal lain di luar musiknya gitu. Justru mungkin nggak ideal memang buat anak umur 16-17 ngurusin karir musiknya secara independen tuh mungkin terlalu berat sih. Tapi di usia sekarang exciting sih rasanya, jadi kayak tantangan dan ya new challenge aja sih. Mungkin kayak gimana cara kita make this work ya. Karena nggak gampang juga sih sejujurnya, memang nggak gampang, dan musik berubah banget cepet kan industrinya, jadi tapi seru bener. Mungkin jadi high challenge tapi high reward juga kalau lagi berhasil tuh, kayak wah gila tadi kita panggungnya berhasil. Banyak kita yang bikin tuh gitu kan, seneng gitu jadinya. Yeay, semangat. Tapi aku kenapa? Datang dong kapan-kapan ke show-nya nanti. Kalian lah yang ke Kalimantan yuk. Ya itu ide bagus juga. Ide bagus kan? Ya. Tapi YouTube-nya kenapa nih nggak streaming lagi, Ben? Oh streamingku, iya. Itu aku conflicted sih, bingung, kayak pinginnya kan kalau bikin sesuatu juga ngasih value lah kayak yang nonton gitu kan. Aku cuma agak bingung aja kayak yang gimana ya gitu lah, orang yang nonton apa keuntungannya buat mereka gitu lah. Jadi atau nggak tahu deh apakah itu alasan atau ini sih alasan yang lebih legit. Sebab aku mikirnya gini sih, orang tuh kayaknya morning routine masing-masing itu suatu hal yang personal banget kali sebetulnya kan. Kayak setiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk memulai hari. Jadi kayak nggak make sense juga untuk orang ngikutin morning routine gue gitu loh. Menurutku itu aneh. Kalau sebagai inspirasi boleh lah, kayak cuman dia bikin morning routine. Tapi untuk expect orang lain ngikutin persis flow-nya aku rasa kayaknya nggak perlu banget juga sih. Karena nggak semua orang mulai harinya dengan cara yang sama kan. Mungkin cara aku begitu kebetulan work buatku aja, tapi yang bagi orang lain kan kayak apa gitu loh. Misalnya aku mau baca apa pas pagi kan, orang lain mungkin kayak nggak pingin baca itu juga gitu loh. Tapi aku pinginnya baca itu gitu. Atau menurutmu gimana? Coba convince me to do it again. Kalau alasannya cukup strong, aku mungkin bisa. Aku bukan seorang advisor yang bagus sih, cuman yang kita tuh senyaman kamu aja sih. Maksud aku mungkin manfaatnya belum kelihatan dalam waktu dekat gitu, karena kan beberapa YouTuber juga yang dulunya berkarya tuh kayak cuma iseng-iseng aja kan, yang penting mereka nyaman gitu. Akhirnya kan manfaatnya beberapa tahun kemudian baru booming, ada kan yang kayak gitu. Jadi menurut aku sih ya jangan fokus ke orang lain dulu sih, lakuin sesuatu yang kamu senang aja dulu gitu. Menurut aku ya, yang ngejalanin kan nggak tahu ya. Oke. Ya senyamannya kamu. Ya nggak maksa sih, aku nanya aja tadi ya, nggak maksa kamu harus morning routine lagi, enggak. Banyak sih yang nanya, tapi dulu aku semakin ngerasa pressure sih, karena emang ada orang yang ngikutin terus setiap hari gitu. Jadi aku ngerasa, aduh, apakah am I wasting his or her time gitu, atau walaupun mereka nggak ngerasa gitu sih, apa aja kali ya terlalu ini gitu. Aku ngerasa, aduh, kasian banget mereka nonton pagi-pagi gini, tapi ya mungkin aku pikirin lagi deh. Soalnya masih ada sih subscription-nya, masih punya nih buat sebulan ke depan untuk kayak software streaming dan lain-lainnya. Dan itu sebab aku agak, kalau aku mikirinnya sebagai investment agak rugi juga tuh, karena aku makanya dikit banget untuk sewa setahun, makanya cuma dikit banget. Iya. Ya lakuin yang senyaman kamu aja sih, dan nggak harus morning routine juga sih, ya kan? Ya. Bener. Evening routine. Bisa jadi kan sebelum tidur kamu rutinitasnya apa mungkin? Iya.
Iya kan? Mungkin. Oh iya, ngomongin tidur, beberapa kali tuh Mada sempet kayak nyebut kamu tuh kayak suka banget begadang. Emang iya? Oh, kayaknya enggak deh, kayaknya dia deh. Oh, Aku lagi berusaha memperbaiki juga sih, karena kayaknya tidur nih krusial nih. Tidur harus bener sih untuk jangka panjang. Kayak tidur tuh harus teratur dan cukup. Tidur kayaknya kalau kurang juga orang. Oh gini sih, aku nyadar kalau istirahatnya kurang, biasanya cepat sakit di weekend itu sih. Jadi 3 hari pertama tidur kurang itu mah kayak nggak apa-apa, nggak berasa gitu ya. Tiba-tiba ngedropnya habis-habisan waktu di ujungnya gitu. Jadi kayaknya harus diperbaiki sih tidur yang baik. Harus selamat sehat. memperbaiki. Walaupun aku tahu itu tidak mudah. Tapi itu Kamu harus deh. suka ngopi nggak sih sebenarnya? Maksudnya kan kopi juga katanya kan berpengaruh tuh sama siklus Ya. tidur. Iya, suka sih. Teh sama kopi suka sih. Tapi nggak yang harus banget sih, nggak yang kayak orang harus ngopi banget. Kayak, tidur siang udah tidur siang. Ya itu juga penting sih kadang-kadang. Jarang sih tapi. Jarang ya. Doakan aja lancar aja nanti. Yeay. Ya pasti dong, pasti didoain. Pokoknya sukses. Oke. Thank you banget